juga bunda jamaah sekalian, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah pada sore yang insyaallah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di Masjid Al-Munawwar, di Masjid Al-Munawwar. Mudah-mudahan kita semua senantiasa dapat mentauladani, meneruskan nilai-nilai kebaikan dan perjuangan yang telah diwariskan oleh para guru, para sesepuh, para masyayikh kita, khususnya di Pondok ini. Juga kita mendoakan para guru, para orang tua kita yang telah mendampingi. Mudah-mudahan mereka dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu innaka antal ghafurur rahim. Juga agar kita yang diberikan karunia usia kesehatan dapat meneruskan setiap jejak kebaikan dan perjuangan yang telah mereka rintis dan mereka khusus di kampung ini, di Al-Munawwar, sehingga nanti pada saat kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita hadir sebagai orang yang saling memberikan syafaat dan kesaksian, seperti yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Mahtijaju ahadikum ala akhihi fi haqqihi fid dunya bi ashadda min ihtijaji ahadikum ala rabbihi fi akhihi yawmal qiyamah." Tidaklah perdebatan, perjuangan seorang hamba yang mempertahankan dan merebut kembali haknya di dunia yang dirampas orang lain itu lebih dahsyat daripada perdebatan seorang hamba kepada Tuhannya, kepada Allah pada hari kiamat tentang saudara-saudara mereka yang masuk ke dalam neraka. Mereka mengatakan, "Ya Allah, kami tidak rela mereka masuk ke dalam neraka. Kami yusalluna ma'ana." Dulu di dunia mereka menegakkan sholat bersama-sama kami. Yasumuna ma'ana, mereka berpuasa bersama-sama kami, dan seterusnya. Kemudian Allah terima perdebatan ini dan kesaksian ini, dan di antara saudara-saudara kita yang masuk ke dalam neraka
dalam hadis itu diceritakan ada yang terkena api neraka sampai telapak kaki, ada yang sampai mata kaki, bahkan ada yang sampai setengah betis. Lalu mereka diselamatkan oleh Allah berdasarkan kesaksian dan syafaat dari saudara-saudara mereka yang menggugatnya. Itulah akhirat saudara sekalian. Kalau kita hadir seperti ini, tengoklah kiri kanan. Kita tidak tahu seperti apa nasib kita di akhir-akhir, tetapi setidaknya kebersamaan kita di masjid ini menjadi sebab kita diselamatkan oleh Allah dari siksa neraka, karena kita sama-sama menegakkan uang, menegakkan syiar-syiar Allah, kita sholat, kita puasa, bahkan kita berjuang beramal ma'ruf nahi. Semuanya dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga satu di antara kita dengan yang lainnya itu sebagai orang yang bisa saling memberikan syafaat dan pertolongan. Jadi bisa dibayangkan ketika ditegaskan oleh Allah, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari tidak bermakna, tidak bermanfaat harta, keturunan, jabatan, kecuali orang yang datang di hadapan Allah dengan qalbun salim, hati yang baik, hati yang selamat. Selain salimun minal kufri wasyirki wal nifaq, selamat dari kesyirikan, kekufuran dan kemunafikan, tapi juga tentu selamat daripada segala kemaksiatan yang menunjukkan ukhuwah dan persaudaraan di antara ini. Kalau kita Muhammadiyah visinya sampai ke situ, pada jenjang apapun, dimanapun, ranting di cabang daerah dan semua jenjang persyarikatan manusia, selalu kita bercita-cita, inilah jalan kita mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jamaah sekalian yang saya muliakan, para hadirin dan hadirat sekalian, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayat ini sering disampaikan oleh para muballigh, tetapi izinkan saya pada hari ini ingin berbagi dan sharing dari cara pandang orang yang memiliki pandangan berkemajuan. Jamaah sekalian yang saya muliakan, Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu pernah ditanya, "Ma huwa taqwa?" Apa itu takwa? Ditanya oleh sahabat yang lain dan beliau menjawab, takwa itu manakala engkau berjalan di suatu tempat, lalu di hadapanmu ada duri, engkau singkirkan itu duri atau engkau hindari itu duri, fadzalika taqwa, maka itulah yang disebut dengan takwa. Ini pandangan Ibnu Rajab al-Hanbali, pandangan sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala. Ada ulama lain yang saya sebutkan tadi namanya Al-Imam Ibnu Rajab al-Hanbali, seorang ulama dari kalangan Hanafilah
beliau mengatakan, dan banyak lagi para ulama menukil pandangan ini. Mereka mengatakan, anta ja'ala bainaka wa baina ma takhafu wiqayah. Engkau menjadikan suatu perisai, suatu tameng, suatu perlindungan antara dirimu dan dari sesuatu yang engkau khawatirkan. Apa yang kita khawatirkan? Yang paling mudah, nakhafu min azabillah. Kita takut bila mana suatu ketika nauzubillah min dzalik kita terkena oleh siksa Allah. Saya jalan sepanjang pantai utara. Tadi dekat sekali kita dengan pantai. Semua perbatasannya itu mesti ada beton yang menjaga. Agar apa? Agar air laut itu kemudian tidak menimpa kita. Nah, apa yang dilakukan oleh masyarakat itu adalah wilayah perlindungan tameng. Pertanyaannya, mengapa kita takut terhadap air laut? Sementara pada saat yang sama kita tidak memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga ketika Allah menyatakan di dalam Al-Baqarah 183, la'allakum tattaqun, Allah menggunakan al-fi'l mudhari' yadullu 'ala al-hadir wal mustaqbal. Satu aktivitas yang menunjukkan peristiwa yang aktif terjadi saat ini dan berkelanjutan masa yang akan datang. Itulah takwa. Maka kalau ada dalam konteks generasi, waliyahsyar ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim. Hendaklah orang-orang yang hidup hari ini merasa waspada, tanda petik, dan khawatir bila mana nanti sepeninggal mereka meninggalkan generasi yang lemah, dzurriyyatan dhi'afan. Saya senang sekali mampir di pondok pesantren Al-Nawwar. Tadi ketemu ayah Anda juga bercerita lagi. Ada kader kita, alumni Maulidi, sekarang di Madinah, dan akan berencana terus pergi sekolah lanjut. Saya bilang sama beliau, nanti kalau ketemu di Madinah, hubungi saya, kita kirim ke negeri yang lain. 2 bulan lalu saya sama Ustaz Hidayat juga baru pulang kunjungan dari Tripoli, ngurus kader-kader dakwah. Bahkan kader kita Pak, tanggal 28 hari Sabtu, 10 orang karena nggak dapat tiket pesawat yang sama, satu mengambil Jakarta, Istanbul, Tripoli. Alhamdulillah, yang dari Jakarta ke Istanbul lancar. Mereka sekarang sudah diterima di fakultas. Tapi 5 orang sampai hari ini tertawan di pesawatnya dari Jakarta ke Dubai. Begitu mau landing di Dubai tidak boleh, harus dibelokkan ke Oman karena Dubai diserang oleh Iran. Sampai hari ini alhamdulillah, tadi pagi saya masih komunikasi teleponan tadi, anak-anak kita berada di bawah perlindungan pemerintah Oman, diberikan fasilitas hotel yang bagus, dengan orang tua kami komunikasi. Itulah perjalanan kader tadi. Dan mudah mereka akan terbang ke Tripoli, ternyata nggak boleh landing di Dubai, harus turun di Oman. Bisa dibayangkan
Persatuan Pelajar Indonesia. Hari pertama mereka kesulitan mencari baju, tapi kita komunikasi dengan pelajar Indonesia yang ada di sana. Alhamdulillah. Itu yang kita lakukan apa? Agar generasi yang mengganti dan melanjutkan estafet dakwah ini tidak lemah. Mereka siap menjalankan dan meneruskan estafet perjuangan. Itu sikap takwa. Maka hari ini kita harus bertanya, siapa yang menjadi rujukan umat di Brondong ini pada 10-15 tahun yang akan datang? Saya bilang sama Ustaz, ini pondok ini harus diserius. Insyaallah bisa besar walaupun saya lihat tadi dari perjalanan dia pondok Muhammadiyah banyak eksis di sini. Tapi kita tidak bicara, kita bicara yang ada di bawah. Nah, jemaah sekalian yang saya muliakan, puasa yang kita pahami bukan sekedar puasa yang menjadi ritual keseharian kita yang umum kita lakukan. Al-imsak min jami'il mahdhurat min tulu'il fajri ila ghurubi syams, menahan diri dari segala apa yang terlarang dari waktu fajar sampai nanti terbenamnya matahari. Itu biasa. Kalau puasa yang kita lakukan hanya kesanggupan menahan diri dari apa-apa yang membatalkan puasa, saya ingin bercerita, unta itu bisa tidak minum sampai 6 bulan, badannya sangat kuat. Itu satu. Kedua, kalau melihat hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, man lam yada qaula zur wal amala bihi falaysa lillahi hajatun fi an yada ta'amahu wa syarab. Siapa yang berpuasa namun tidak sanggup meninggalkan perkataan dan perbuatan dusta, Allah nggak butuh sampean meninggalkan makan dan minum. Allah nggak butuh. Apa contohnya? Hari-hari ini iman dan ukhuwah kita diuji, Pak. Di sosial media orang berdebat, bahkan saling menyesatkan. Saudara-saudara kita di Iran dirudal oleh Amerika dan Zionis Israel. Sementara sebagian saudara-saudara kita di negeri Teluk justru bekerja sama dengan kekuasaan Amerika. Orang terkecoh hanya melihat persoalan Iran itu Syiah. Sekarang mari kita lihat surat Ar-Rum. Ketika Romawi menang melawan Persia, mari kita lihat sejarah. Mengapa Rasulullah bergembira dengan kemenangan Romawi? Karena Romawi itu ahli kitab, sementara Persia itu musyrik. Sehingga Imam Ibnu Taimiyah menyatakan, manakala ada orang ahli kitab di satu sisi, lalu di sini orang pagan, orang yang ateis, kata Ibnu Taimiyah, ahli kitab ini masih lebih baik. Mengapa? Karena ahli kitab masih memiliki aslul iman. Ada asal iman yang terjaga dalam diri dia, meskipun konsep Tuhannya itu ditahrif, tetapi masih ada Tuhan di dalam diri dia. Sementara ateis orang percaya Pak tentang Tuhan. Maka Nabi ketika ahli kitab menang senang,
Sekarang Syiah, tentu kami bukan Syiah Pak. Dan Muhammadiyah menolak Syiah secara akidah. Kalau kalian percaya silahkan buka buku tuntunan tabligh Muhammadiyah. Di poin keberapa ada nanti pandangan Muhammadiyah tentang Syiah. Selesai urusan itu. Tapi saya ingin katakan kepada kita saudara sekalian, Syiah itu siapa Tuhannya? Allah. Siapa nabinya? Muhammad. Apa kitabnya? Al-Quran. Ada perbedaan pandangan di parsial sekali. Masalah sahabat itu tidak semua orang Syiah. Syiah yang ekstrem dia mengkafirkan sahabat, tapi tidak semua orang Syiah. Sekarang Donald Trump, apa agamanya? Membunuh orang Palestina, menghancurkan Gaza, merusak tatanan keamanan di dunia. Polisi dengan segala kerendahan hati yang mengatakan, kita mendoakan saudara kita Muslim yang hari ini dizalimi, meskipun ada poin-poin akidah yang kita berbeda dengan mereka. Tapi tidak mungkin saya membela Donald Trump. Kufurnya jelas, membunuhnya jelas. Syiah, dia berzalimi, pemimpinnya dibunuh, rakyat yang sedang berpuasa dibom, dirudal. Iman kita diuji, ukhuwah kita diuji. Sementara kita di Indonesia ribut saling menyalahkan. Terus, kalau Iran itu Syiah, apa kemudian Donald Trump itu Sunni? Sejak kapan Donald Trump itu Sunni? Ini tidak mudah, Pak. Coba lihat sekarang di sosial media. Al-Imam Ibnu Taimiyah di dalam kitab beliau Majmu' Fatawa dinukil oleh para ulama. Di antaranya saya nukil tadi, ahli kitab masih lebih baik daripada orang-orang mulhidun yang ateis, karena ahli kitab masih menyisakan aslul iman, minimal dia percaya sama Tuhan. Ateis orang percaya Tuhan. Ini kata Ibnu Taimiyah masih lebih baik. Orang-orang ahlul bid'ah, dibanding siapa ahlul bid'ah itu? Syiah selama dia tidak keluar dari Islam, ada Jahmiyah, ada macam-macam itu, masih lebih baik daripada ahli bid'ah. Mengapa? Tauhid kita hukumnya sama, Allah kita sama, Quran kita sama, kiblat kita sama. Hanya berbeda di dalam cabang-cabang akidah. Ini lebih baik daripada ahli kitab yang tidak mengakui Nabi Muhammad. Ayo, sampai di sini saja Pak. Panjenengan buka sekarang sosial media, Instagram, YouTube, Facebook, terutama lagi anak-anak muda. Tidak mudah, sama sekali. Sekarang saya tanya, apakah ketika pangkalan militer dibuat di semua negara teluk itu untuk menjaga akidah Islam, Pak? Tidak. Itu politik. Tidak ada urusan dengan akidah Islam. Zaman saya belajar di Saudi, itu perempuan itu hanya terlihat bola mata. Semuanya itu. Sekarang jenengan jelas merah, Pak. Kayak sudah kayak di Bali.
Jogja Pak kota pelajar, nggak ada anak antri di Homer itu sampai antri itu nggak ada. Di Jeddah baru dibolehkan penjualan Homer bebas. Orang sudah antri Pak di Homer. Jogja nggak pernah sekali orang antri. Dunia sudah berubah. Jadi pangkalan militer cepat jangan berpikir itu untuk menjaga akidah Islam. Itu untuk politik. Tidak ada yang ideal. Tetapi mohon izin, nurani kita sedang diuji. Apakah kita masih punya ruang bagi ahlul Islam? Kalaulah Rasul bergembira dengan Romawi karena dia ahli kitab yang menang atas orang Persia yang pagan. Berani kita menyalahkan Kanjeng Nabi. Takwa kita ini diuji. Ketakwaan kita diuji. Jadi kalau Muhammadiyah tidak suka, silakan suka pernyataan resmi PP Muhammadiyah. Muhammadiyah melawan segala bentuk kezaliman, termasuk kezaliman Amerika terhadap rakyat Iran. Jelas. Nah, sampai di sini poin satu. Oleh karena itu, kalau kita mengakui puasa, berpuasa, tapi kok puasa kita belum memberikan dampak yang signifikan, saya ingin mengatakan, ya, apalagi diiringi dengan hujatan, caci makian dan seterusnya. Saya berpikir, hasibah anfusakum qabla an tuhasab. Mari kita bermuhasabah. Nah karena itu, ketika dua orang sosok yang dikagumi puasanya oleh para sahabat, sholat malamnya dikagumi, sedekahnya dikagumi, dan Rasulullah tetap mengatakan, coba keluarkan isi perut, disuruh muntah, yang keluar darah, nanah, daging, busuk bercampur satu. Dan Nabi mengatakan, kedua orang ini dapat menahan diri dari apa yang diharamkan oleh Allah, ya, yang dihalalkan oleh Allah. Makan minum itu halal, hubungan suami istri itu halal. Dia bisa menahan diri, tapi tidak bisa menahan diri apa yang dari sesuatu yang justru diharapkan oleh Allah, yaitu membicarakan keburukan saudara. Berarti siam itu adalah at-tabligh. Puasa itu harus melahirkan perubahan. Kalau dalam bahasa orang kampus, puasa itu harus transformatif. Contohnya tadi, untuk apa tidak makan dan minum sementara perilaku kita tetap dusta, kesaksian palsu tetap dilakukan. Nauzubillah min dzalik. Jemaah sekalian yang saya muliakan, kalau ditanya, aina taqwa? Di mana takwa? Maka Rasulullah SAW menjawab. Beliau sendiri dalam hadisnya mengatakan at-taqwa wa asyara. 3 kali beliau menunjuk at-taqwa hahuna. At-taqwa hahuna. Takwa itu ada di sini, ada di hati, ada di dalam Allah. Hadis yang sering disampaikan oleh para mubaligh. Ala inna fil jasadi mudghah idza salahat salaha al jasadu kulluh wa idza fasada fasada al jasadu kulluh ala wa hiya al qalb.
dalam diri kita ada segumpal daging, jika dia baik, baik seluruh organ kita. Jika dia buruk, buruklah semua organ kita. Al-Imam Al-Ghazali mengatakan ada dua aspek di situ. Ada al-qalbul jasmani, qalbu yang bersifat fisik, dan itulah yang diurus oleh para dokter, para atibah, yang disebut dengan jantung. Tapi yang disebut dengan qalbu oleh Rasulullah adalah al-qalbul nurani, qalbu yang bersifat cahaya. Itu yang dimaksudkan oleh Rasulullah SAW. Mari kita ambil contoh. Jangan mengerti seorang singa Allah bernama Khalid bin Walid. Khalid bin Walid dalam satu pertempuran itu menebas leher orang, seorang musyrik di medan perang, yang ketika diangkat pedangnya dia mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah dan seterusnya, tapi tetap ditebas oleh Khalid, mati orang itu. Keesokan harinya Rasulullah SAW mendapatkan informasi bahwa Khalid bin Walid membunuh seseorang yang telah bersyahadat. Khalid dipanggil dan Nabi mengatakan, mengapa kau membunuh seseorang yang sudah mengucapkan syahadat? Dengan percaya diri Khalid mengatakan, di lain riwayat bersama, dia mengatakan, saya membunuhnya Rasulullah karena dia mengucapkan syahadat itu hanya ingin selamat daripada pedangnya. Rasulullah mengatakan, Allah syaqaqta qalbah. Apakah engkau telah membelah dadanya sehingga engkau mengetahui dan yakin dia mengatakan itu semata-mata takut dari pedang? Lalu Rasulullah mengatakan, Allahumma inni bari'un mimma fa'ala. Ya Allah, aku berlepas diri dari apa yang dilakukan oleh Khalid. Itu rahasia hati. Sama juga dengan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Mari kita perhatikan. Ketika beliau di dalam suatu peperangan ingin menebas leher seorang musuh Allah, tapi tidak jadi. Begitu dia menebas lehernya, si musuh Allah ini meludah di mukanya. Ali bin Abi Thalib tidak jadi mengurungkan niatnya untuk membunuhnya. Mengapa? Ketika saya membunuhnya di awal, kata Ali bin Abi Thalib, saya murni lillahi ta'ala, berperang di jalan Allah. Tapi begitu dia meludah ke muka saya marah, kata Ali bin Abi Thalib, dan saya urungkan niat untuk membunuh dia karena saya takut membunuh dia hanya karena saya marah kepada dia karena yang meludah ke muka saya. Tidak mudah. Sama. Ego kita itu marah dengan Syiah. Ini saya menjelaskan kenapa PP Muhammadiyah menulis edaran kayak begitu. Kezaliman adalah kezaliman. Az-zulmu zulmatun yawmal qiyamah. Satu kezaliman di dunia, besok di akhirat menjadi kezaliman kegelapan yang berlipat-lipat. Dan Islam tidak mengajarkan kita itu. Jadi Rasulullah SAW, mari kita perhatikan, mengapa ketika beliau menjadi seorang pemimpin di Madinah, sampai beliau mengatakan, man zalama mu'ahidan, siapa yang menzalimi orang kafir yang diberikan hak tinggal di kota Madinah, negeri Islam. Man zalama mu'ahidan, awil taqasahu, merendahkan kehormatan dia, aw akhadha malan 'indahu an ghairi tibi nafsi, atau mengambil hartanya tanpa kerelaan jiwanya, aw kallafahu fawqa taqatihi, atau memberikannya beban pekerjaan melampaui kekuatan fisik orang kafir tadi. Nabi mengatakan, ana hajiju yawmal qiyamah indah, aku menjadi musuhnya di hadapan Allah pada hari kiamat. Coba lihat keadilan Nabi. Ini orang kafir, Pak, bukan orang beda akidah.
Saya pun nggak setuju, mana pula saya setuju lagi. Saya nggak punya akidah di Madinah. Artinya saya sudah khatam atau akidah di hari. Tapi ini pilihannya adalah Anda mendukung Donald Trump atau Anda mendoakan saudara Muslim yang masih satu kiblat dengan kita. Mohon izin, ini bukan kajian politik, tapi ketakwaan kita dan nurani kita diuji. Mari kita lihat lagi Rasulullah SAW. Saya akan muncul berkait nanti. Ketika Rasulullah di Madinah, di hadapan beliau diusung mayat pak jenazah, keranda jenazah, diusung oleh beberapa orang. Nabi berdiri. Dan adabnya kalau kita melihat jenazah kita berdiri, Pak. Termasuk kalau melihat ambulan itu, apalagi ambulannya bawa jenazah, kita minggir. Ketika Rasulullah berdiri, beliau diingatkan oleh para sahabat, "Ya Rasulullah, innaha janazatu Yahudiyyin." Wahai Nabi, kenapa panjenengan berdiri menghormati itu keranda jenazah orang Yahudi? Itu persepsi para sahabat. Apa jawaban Nabi? Alaisa nafsan, bukankah dia juga makhluk ciptaan Allah yang punya nyawa? Berani sampai sejarah Nabi. Adab Islam selesai di situ dan itulah takwa. Tapi mohon izin, ego digital kita hari ini, Pak, mengaburkan apa yang seharusnya menjadi kata arti dan nurani. Jangan kira saya pernah tinggal di Saudi. Mari kita bertemu, Pak. Jangan-jangan ibadah puasa ceramah takwa kita itu enggak related, enggak connected, enggak nyambung dengan sikap sosial kepada saudara kita, meskipun saudara kita berbeda beberapa poin keyakinan. Tak bisa ingin mengatakan pada panjenengan, tentu kita berani mengatakan semuanya kafir berani. Ada nggak sampai derajat itu? Mungkin pasti ada. Sebagaimana orang kita lah ahlu sunnah banyak. Sampai ditanya Mama Bukron di umat sampai Mama Bukron bilang sama murid-muridnya, kalau nanti murid-muridku ketemu Mungkar Nakir, dia bertanya, Man Rabbuka? Bilang Mama Bukron. Coba yang murid pusat mengumat Pak, murid pusat. Tapi yang direspon oleh Imam itu ahlu sunnah. Jadi nggak usah jauh-jauh melihat Syiah. Mama Bukron itu cuma sampai. Pernah nggak ada yang mendakwai Mama Bukron di sini? Belum tentu kan. Yang di pusat yang umat ini waras atau waras. Jadi tidak mudah. Jadi cuma sekalian yang bisa dibiarkan. Saya ingin cerita lagi. Rasulullah SAW punya seorang pemuda pembantu beragama Yahudi. Ketika anak pemuda Yahudi itu sakit, Pak, orang yang pertama nilik dia itu Rasulullah SAW. Suatu ketika Rasulullah SAW mengutus Abdullah ibn Rawahah. Nanti dalam pertempuran bersama Romawi dalam perang Mu'tah itu, Pak, kita hanya beberapa puluh ribu, Romawi itu 200 ribu. Komandan perangnya Abdullah bin Rawahah. Saya ingin bicara dulu tentang Abdullah bin Rawahah radhiyallahu ta'ala. Beliau pemberani, Pak. Ketika umat Islam silau di dalam pertempuran itu, beliaulah yang berpidato di depan para pasukan. Ya ma'syarul jais, wahai para serdadu muslim,
innal ladzi takrahunahu huwal ladzi takhrujuna min ajli. Yang sampean tidak suka hari ini, yang sampean benci hari ini, wahai pasukan, yaitu mati. Ya, karena musuh Pak, musuh begitu besar, kita bilangannya kecil. Justru itu yang kalian cari, katanya. La nuqatiluhum bi'adadin wala quwwah. Kita tidak pernah berperang melawan Romawi hanya karena jumlah bilangan pasukan, wala quwwah, bukan juga kekuatan logistik kita. Bukan. Innama nuqatiluhum bi'adadin alladzi akramana Allah. Kita melawan Romawi hanya karena Islam yang Allah memuliakan hidup kita dengan Islam. Inna ihdal husnayain. Hanya ada dua kemungkinan. Imma nasrun, kalian menang berjaya. Wa imma syahadah, mati pun kalian masuk surga sebagai syuhada. Ini profil Abdullah bin Wahab. Pemberani Pak, jangan dikira terkejut. Beliau ini zaman Nabi itu diutus ke Khaybar. Kami pernah ke Khaybar Pak. Khaybar itu daerah kekuasaannya orang Yahudi. Dan Anda ingin tahu canggihnya orang Yahudi Pak, kurma itu tidak mungkin matang kecuali panasnya itu 40 derajat Celcius ke atas. Maka musim panas kami di Madinah libur Pak sampai 3 bulan. Tidak bisa ngapa-ngapain Pak. Panasnya 50 derajat Celcius. Orang Yahudi bisa menumbangi bukit, lalu bikin kebun kurma di dalam bukit yang dilubangi dan kurmanya matang. Itu dia Khaybar. Beliau diutus oleh Rasulullah berapa hasil kurmanya pertanian orang-orang Yahudi. Fa'arada al-Yahud an yarshu. Orang Yahudi ini curang dari dulu Pak, sama dengan Zionis sekarang ini. Ya. Orang Yahudi begitu melihat ada utusan Nabi ingin mengecek, lalu mereka berpikir, wah ini bisa disobok. Otaknya orang Yahudi ini disobok. Arada al-Yahud an yarshu. Orang Yahudi berinisiatif gratifikasi nyogok. Apa kata Abdullah bin Wahab? Ya ma'syarul Yahud. Orang Yahudi Khaybar. Antum, dia mengatakan, ya ma'syarul Yahud, antum aqwadul khalqi ilayya. Kalian ini makhluk Tuhan yang paling aku murka secara akidah. Qataltumul anbiya. Dulu kalian membunuh para nabi. Wa kadzdzabtum Allah, dan kalian berdusta atas nama Tuhan. Walakin akan tetapi la yahmilu li bughdi iyyakum ala an ahifali. Tapi sikap keimanan ini, yaitu kalian orang-orang buruk yang berdusta atas nama Tuhan, yang membunuh para nabi, itu akidah. Tidak membuat saya berlaku zalim kepada kamu. Faqala Yahud, lalu orang Yahudi berkata, bihadza qamatis samawati, wahai Abdullah bin Wahab, sikap sampean yang sedemikian adil menjadikan hidup di langit dan bumi itu. Besok Anda siapa? Tidak mudah kalau saya berbicara tentang Iran. Nanti mungkin habisnya ada negosiasi apa? Bro, saya alumni akidah di Madinah. Yang anak muda, yang ininya begitu latah gitu. Mari kita adil. Jadi jamaah sekalian, Umar bin Khattab, saya kira Anda sudah tahu profil dia. Umar bin Khattab, ketika orang hijrah diam-diam, beliau habis. Yang mau besok mati, terpisah leher dan jasad. Anak-anaknya menjadi yatim, istri-istrinya menjadi janda. Besok Umar bin Khattab hijrahkan kepada Rasulullah, silahkan cegat Umar di jalan. Itu Umar bin Khattab.
Itu kata guru sejarah saya. Beliau kalau naik kuda, kakinya itu masih nyentuh tanah. Itu orang sekuat itu, Pak. Yang salah satu doa Nabi, Allahumma izzal Islam bi ahadil umar. Ya Allah, jayakan Islam satu di antara dua umat. Ya satu beliau, ya satu Abu Jahal. Yang diterima adalah Umar bin Khattab. Apa kata beliau? Ya ma'syarul muslimin, usikum bi zimmatillah, fa innahu zimmatun nabiyyikum wa rizqu iyyakum. Ketika menjadi khalifah, beliau pidato, wahai umat Islam, saya menasihatkan kalian untuk berbuat baik kepada orang-orang kafir di Madinah ini, karena mereka ini amanah Allah dan mereka ini amanah Rasulullah, dan dari sebagian mereka kalian tidak bisa mendapatkan rezeki untuk keluarga kalian, ada transaksi bisnis dan lain-lain. Itu sikap Nabi. Tidak ada contoh takwa begini. Tapi hari ini Pak, nurani kita diuji. Nurani kita diuji. No way untuk akidah Syiah. Selesai bagi kami. Tetapi Anda tidak bisa serta-merta kemudian mengatakan Pak, tidak bisa. Mereka akan Islam. Kita berumur Quran. Bahwa ada perbedaan-perbedaan, yes. Seperti kita dengan Muhammad Quran. Ya pasti menyakiti arti firman itu sesuai dengan Muhammad Quran. Jadi, jamaah sekalian yang saya muliakan, siap. Boleh saya katakan, siap itu visinya ijadul insan al-jadid, melahirkan manusia yang baru. Nah, ini yang mungkin bahasanya terlalu canggih. Ramadan progresif ini kan kayak seminar di kampus. Tapi ya, mari kita maknai Ramadan dengan cara kata. Jika Ramadan cuma tidak makan minum, Pak, saya bilang kita tidak 6 bulan bisa nggak minum. Tapi orang mengamatinya, puasanya itu mengefek. Maka di dalam satu tulisannya Ibnu Taimiyah menyatakan, apa kata beliau? Problem kita, laisa mushkilatuna anna al-ummata la taqra'ul Qur'an. Problem kita bukan karena umat itu tidak membaca Quran. Mereka membaca Quran. Walakinna ta'tad wa lam tu'athir. Mereka biasa membaca Quran, tetapi Quran itu tidak meninggalkan jejak fi sulukim, perilaku mereka, fi afkarihim, ukulihim, cara berpikir mereka, wala fi syurihim, cara merasa mereka. Yeah. Kalau sekarang ini contoh, mohon di sini. Innamal mu'minuna ikhwatun. Persaudaraan yang paling hakiki itu adalah persaudaraan karena asas keimanan. Semua mubalik bicara ini, Pak. Tapi tolong dibuka sekarang sosial media. Sampai hari ini masih banyak saudara kita yang saling merendahkan. Sampai puasanya 18 atau 19 Februari. Gak usah jauh-jauh. Gak usah jauh-jauh. Sampai hari ini. Makanya saya bilang teman-teman di Jogja, jangan-jangan pahala sebulan kita puasa sudah batal sebelum kita sampai di hari pertama. Mengapa? Cangkem yang tidak terjaga. Keep your cangkem.
sampai hari ini. Terlepas dari mungkin kita pimpinan atau sebagian warga Muhammadiyah saja mengaku semuanya. Ada yang berpuasa 18, ada yang berpuasa 19. Mohon izin Pak, apakah perbedaan itu seperti perbedaan Yahudi dan Islam? Tidak. Itu perbedaan ijtihad. Kaidah agama satu ijtihad tidak bisa membatalkan ijtihad yang lain. Yang ada adalah satu ijtihad di hadapan Allah itu valid. Ibarat jenengan melempar anak panah, ada lingkaran 1, 2, 3, 4, 5. Selama berada di lingkaran itu, baik yang 18 atau 19 itu adanya di lingkaran itu. Nah, yang ijtihadnya valid itu melempar terus di angka 1. Persis. Yang lain mungkin tetap di lingkaran tapi di angka 3, di angka 2. Tapi semuanya dalam lingkaran. Tapi cangkem kita berbicara lain yang berbeda dengan kita sesat. Saya bisa nanya yang lain, jangan sudah. Ini masalah memulai puasa saja. Saudi pun juga kebetulan di 18 dan beberapa negara yang lain. Artinya hanya ada 2. Ternyata orang Indonesia ini hebat. Ada yang mulai tanggal 17. Malaikatnya orang mendadak. Nah kalau 17 itu sudah di luar lingkaran tanah. Tidak mudah Pak. Jadi puasa kita, mohon izin. Kalau di sini disebut judulnya adalah progresi. Mohon izin, saya ingin mengatakan karena kita ingin ibadah yang kita lakukan bukan hanya menjadi kebiasaan, tetapi membentuk karakter kita. Biasa saja. Imam Malik, Abu Hanifah, Imam Ahmad, kecuali Imam Syafi'i. Imam Syafi'i berpandangan ikhtilaful mathalib bahwa tempat terbitnya hilal itu valid berbeda-beda. Tapi jumhur mengatakan boleh menggunakan hidatul mathalib. Hanya zaman mazhab dulu belum ada WA. Sehingga informasi dari Madinah ke Syam itu hanya nyampe. Tapi hari ini, jadi kalau Abu Hanifah hidup hari ini, Imam Malik hidup hari ini, Imam Ahmad hidup hari ini, kemungkinan mereka menggunakan hidatul mathalib. Rupiah global. Jadi bisa dibandingkan sama ini. Tapi apa yang terjadi dalam perilaku umat? Kalau dia puasa seperti saya benar, kalau dia tidak puasa seperti saya salah. Berarti belum orang. Siap belum menjadi karakter. Apalagi saya jawab dari persoalan apa yang terjadi di Timur Tengah saat ini. Jawab sekalian yang saya lihatkan. Nah, sedikit lagi. Oleh karena itu, kita menginginkan siam yang kita lakukan. Ini selain menjadi ibadah yang tentu semuanya kita paham. Coba ibu bapak bayangkan mengapa ada hadis yang berbunyi man shoma Ramadan. Dalam teks yang lain man qoma Ramadan. Kata kuncinya imanan wahtisaban. Iman kita paham hanya semata berdasarkan keimanan kepada Allah. Ihtisaban hanya semata mengharapkan apa yang ada pada sisi Allah. Itu ihtisab. Ketika kita berbicara dua kata kunci imanan wahtisaban,
saya ingin mengatakan kepada kita, Islam mengajarkan kita untuk beribadah dengan penuh kesadaran. Apa maknanya kesadaran? Bukan otomatis, bukan sesuatu yang berjalan ya sudah gitu. Misalnya kalau otomatis itu gini, kita punya listrik lampu yang kita sudah setel setiap jam 6 sore nyala sendiri. Nanti kalau pagi matahari agak terang dia mati sendiri. Itu namanya otomatis. Di stop atau tidak di stop mesti dia ajak mati dan itu. Siang dan kayak begini. Jadi begitu datang kita Ramadan, kita puasa, begitu selesai Ramadan kita itu namanya rutinitas. Tetapi manakala Allah mengucapkan imanan wahtisab, puasa itu dilakukan agar kita penuh kesadaran. Ada sebuah engineering kesadaran, al-wahyu dalam bahasa Arab. Apa artinya al-wahyu? Orang sadar, ibarat sholat, Allahu Akbar. Kalau berani mengatakan Allahu Akbar, Donald Trump itu kecil dengan segala kejahatannya. Saya nggak basa-basi. Jangankan kita di Indonesia, orang Amerika aja ini banget. Allahu Akbar. Ya. Semua bentuk rudal yang ada sekarang kecil. Mungkin kita di Brondol nggak terasa. Coba ibu bapak bayangkan, kami ngirim 10 anak, 5 kader kita sampai di tempat di Tripoli, 1 harus landing di Oman karena tidak boleh masuk di Emirat di Dubai. Dan sampai hari ini nggak bisa ngapa-ngapain. Terbang nggak boleh. Yang kita senang hanya pemerintah Oman menjaga hidupnya. Hidup yang saya maksud makan, minum, fasilitas amanan dijaga. Tapi Pak, siapa yang bisa mendiktir rudal? Yang bisa mendiktir rudal itu kan ibarat siapa yang bisa mendiktir takdir. Ya kita tidak dalam kondisi tidak mudah mengendalikan rasa. Setiap hari kami melayani peristiwa orang tua ini, anakku gimana? Kalau sudah kayak begini Pak, orang sadar betul selamat itu namanya kesadaran. Tapi saya mengatakan, kalau kata kiai kami, di atas hanya ada Allah, di bawah hanya ada tanah. Ini omongan kita di Brondol Pak, sampai nggak lihat tunggal. Kemarin Pak Supriyadi bendahara Tabligh PP baru pulang, hanya berselang 2 jam semua penerbangan terus dari Jeddah. Sampai hari ini Pak ribuan jemaah kita nggak bisa ngapa-ngapain, nggak boleh meninggalkan Jeddah. Kenapa? Semua jalur pertahanan Amerika itu di sepanjang teluk mesti pesawatnya melalui lintas. Kalau kita di Brondol sih bicara itu nggak ada bisa beda Pak. Lihat rudal di atas kayak itu. Kita di sini baca berita, sehingga kesadarannya berubah. Maka Rasulullah mengatakan apa? Doa Nabi, Allahumma inni a'udzubika min khusyu'in nifaq. Ya Allah, aku mohon perlindungan denganmu dari khusyuk kemunafikan. Gila, wa maksud nifaq? Apa maksud munafik? Khusyuk badannya itu luar biasa, tapi di dalam hatinya menyembunyikan kemunafikan. Itu artinya apa? Syariat agama kita yang dijalankan dengan kesadaran. Makanya kita di sini imanan wahtisab. Itu ada istilahnya Pak di dalam ilmu psikologi modern. Islam ini ingin agar kita ini
melakukan sesuatu harta kepada Allah yang tidak kita lihat. Kita punya regulasi pribadi, self regulation. Ada regulasi yang berjalan di dalam diri kita. Coba hadis yang lain. Sesiapa yang dicela atau mau dibunuh oleh orang lain, solusinya apa? Faliyaqul inni sha'im. Ada yang mencela, ada yang menghati, ada yang menghujat. Rasulullah menyebutkan inni mru'un sha'im. Aku orang yang sedang puasa. Ini kesadaran. Ibu bapak yang sudah menikah, kalau saya tanya, kapan panjenengan bersyahadat? Paling banter yang diingat ketika majelis walimatul arus mau ijab kabul. Itu biasanya nanti diajak, mari kita beristighfar 3 kali, astagfirullahaladzim, asyhadu an la ilaha illallah. Itu suasananya khusyuk. Dan bila perlu Pak, banyak yang meneteskan air mata. Ini peristiwa pernikahan Pak Ijab. Kenapa? Ada self regulation yang bekerja, kesadaran kita full. Jadi Nabi mengatakan, kalau Anda dicela bahkan mau dibunuh, katakan, aku orang yang sedang berpuasa. Itu bukan perintah untuk riya. Itu perintah agar Anda menguatkan regulasi internal di dalam diri kita. Contoh lagi, regulasi internal. Nabi Yusuf alaihissalam, sosok Nabi yang paling tampan. Ketika beliau dijebak oleh seorang wanita, istri daripada pemimpin waktu itu, sudah dijamin Pak, rahasia dijamin, tidak mungkin bocor. Al-Quran mengatakan, si perempuan itu nggak bisa menahan diri. Nabi Yusuf hampir saja juga. Nah sekarang ini nggak ada. Begitu dia pejabat, ada seorang pejabat yang hari-hari lagi rame muslimah lagi. Kenapa Anda korupsi? Saya nggak tahu bahwa itu korupsi. Selama ini saya kayak begitu. Nah waktu Nabi jadi saudara sekalian, banyak hal yang ingin kita sampaikan, bahwa intinya bahwa bagi manusia yang kita lakukan ini betul-betul membangkitkan kesadaran kita sebagai seorang muslim. Hari-hari yang tidak nyaman. Mudah-mudahan sekali lagi Allah mentaqabbal minna siyam wa qiyam wa sujudana wa kamil tafsira bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma innaka afuwwun karimun tuhibbul afwa fa'fu 'anna ya karim. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.